Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpinmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu mengenal pepatah, tak kenal maka tak sayang. Arti sederhananya adalah rasa sayang itu tumbuh ketika kita saling mengenal. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Kalau udah lama kenal tapi nggak sayang-sayang gimana? Nah, ini kalau dibahas maka akan jadi satu mazmur patah hati. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kalau sedikit serius, pepatah tak kenal maka tak sayang ini berarti jika kita tidak mengerti atau memahami sesuatu atau seseorang, maka kita tidak akan tahu arti sebenarnya dan tidak dapat menghargai sesuatu atau seseorang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada dua cara kita dapat mengetahui dan mengenal suatu hal. Ada dua cara kita dapat mengetahui dan mengenal seseorang, yakni yang pertama adalah cara seorang filsuf dan yang kedua adalah cara seorang kudus. Yang pertama, cara seorang filsuf ini menurut saya lebih rumit, yakni kita sampai pada suatu pengetahuan atau pengenalan itu melalui analisis. Analisis dilakukan dengan memilah-milah menjadi beberapa bagian dan banyak pertimbangan bagaimana hal itu dapat bekerja, apa maksud dan tujuannya, apa fungsinya. Maka dari analisis tersebut kita perlu mengambil jarak untuk mendapatkan suatu perspektif atau penilaian, hingga dari jaga jarak tersebut kita mendapatkan pengetahuan atau pengenalan. Cara yang kedua adalah dengan cara seorang kudus. Cara ini yakni kita sampai pada pengetahuan atau kita dapat mengenal atau mengetahui sesuatu atau seseorang dengan ikut berpartisipasi di dalam keberadaannya. Nah, cara ini membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan perhatian serius. Kita menunjukkan rasa hormat kita di dalam pergaulan atau persahabatan guna mempersilahkan dia menunjukkan dirinya apa adanya, sehingga sahabat kita atau saudara kita itu memiliki rasa dihargai, rasa diterima, dirangkul. Maka dengan penerimaan demikian itu kita sungguh menjadi diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, cara seorang kudus ini itu digunakan oleh Yesus untuk membuktikan kepada para murid bahwa ia sungguh hidup, ia sungguh bangkit. Kabar Yesus bangkit dialami oleh para murid itu sebagai suatu peristiwa yang membahagiakan namun mengherankan, mengejutkan namun menakutkan, meragukan namun penasaran. Maka cara seorang kudus ini digunakan oleh Yesus. Pertama, ia mengatakan damai bagi kamu, atau dalam teks yang lama, damai sejahtera bagi kamu. Yesus memberi bukti melalui perkataan dan menunjukkan bahwa kehadirannya itu membawa kedamaian. Tidak cukup sampai di situ, ia maju ke langkah yang kedua. Yesus memperlihatkan, bahkan juga mempersilahkan para murid untuk melihat dan memegang bekas luka pada kaki
tangan, dan juga lambungnya. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus menyadari bahwa para muridnya masih tercengang, yaitu tadi di dalam bacaan Injil, girang namun heran. Gimana tuh melukiskannya? Girang namun heran. Bisa ditunjukkan dari ekspresi wajah Bapak Ibu sekalian kalau mendapatkan kejutan. Girang namun heran. Kok bisa? Nah, para murid sudah 2 kali ditunjukkan kebenaran, tetapi masih juga begitu. Maka Yesus kemudian menunjukkan partisipasi keberadaannya. Yesus menunjukkan keterlibatannya bersama dengan para murid, yakni sederhana, dengan makan. Maka Kristus bertanya, ada makanan enggak? Kemudian para murid memberikan apa? Ikan goreng. Karena mungkin makanan favorit Yesus adalah ikan goreng. Atau juga karena mungkin makanan favorit dari para murid adalah ikan goreng. Atau mungkin di sana yang paling murah adalah ikan. Atau yang paling sehat adalah ikan. Nah, itu penafsiran liar. Dan ketika Yesus diberikan ikan, maka ia memakannya di depan mata para murid. Dan seketika itu juga para murid kemudian betul-betul betul-betul percaya bahwa Yesus sungguh hidup, bahwa Yesus sungguh bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja kita dapat mengetahui banyak tentang Yesus dalam kitab suci yang kita baca, dalam pengajaran-pengajaran, dalam pengalaman doa dan juga peristiwa yang kita terima. Dan semuanya itu tersaji dan terbuka oleh karena kasih Allah yang membiarkan kita berusaha untuk mengenalnya. Namun kita juga mesti waspada di dalam usaha mengenal Kristus tersebut. Karena dalam bacaan kedua dikatakan tidak mungkin mengenal Dia kalau kita tidak mengikuti perintahnya. Tidak mungkin mengenal Kristus kalau kita masih berusaha menjatuhkan orang lain. Tidak mungkin mengenal Kristus kalau kita minta dibela, minta diakui bahwa kita ini benar. Maka saudara-saudari yang terkasih, agar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, kita perlu melaksanakan apa yang dikatakan oleh Santo Petrus. Kembali di dalam bacaan pertama. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Karena tanpa kesadaran dan pertobatan, kita malah jadinya cenderung destruktif, merusak. Tetapi ketika kita sadar, maka kita jadi tahu bahwa ternyata selama ini kita tidak tahu. Bahwa ternyata selama ini kita tidak mengenal. Dan kemudian melakukan pertobatan dan akhirnya hidup dalam damai dan kasih. Mengapa? Karena kita telah sampai pada pengetahuan dan pengenalan akan Kristus tersebut, hingga kemudian menjadi saksi kebangkitannya. Tuhan memberkati kita.